Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Galih Arfiliawan, dokter muda, stase radiologi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Dria yang sudah menyempatkan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai untuk pembahasan materinya, yaitu mengenali kelainan non-traumatik pada kerangka apendikular termasuk artritis. Jadi untuk melihat gambaran tulang kita bisa menggunakan 3 metode, yang menggunakan foto polos, CT scan maupun MRI. Tapi semua dimulai dari foto polos terlebih dahulu menggunakan 2 proyeksi, baru kemudian kita bisa menilai menggunakan CT scan maupun MRI. Ini merupakan contoh mengapa kita penting untuk menggunakan 2 proyeksi dalam foto polos. Sebelah kiri ini ada peluru yang diduga mengenai distal dari femur, tapi ternyata setelah kita melihat menggunakan proyeksi lateral, ternyata peluru itu tidak mengenai paha tetapi mengenai jaringan lunak di suprapatelar. Jadi membantu menegakkan diagnosis. Sebelah kiri ini merupakan gambaran foto polos ya. Yang normal kita bisa melihat panah putih itu merupakan korteks tulang yang bagus, yang normal. Panah hitam itu merupakan junction corticomedularis, dan yang lingkaran putih itu merupakan kavitas medularis yang normal. Lalu sebelah kanan ini merupakan tulang juga menggunakan CT scan. Korteksnya berwarna putih jelas ya. Sedangkan pada MRI justru korteks tulangnya itu dia berwarna hitam atau gelap. Ini juga normal. Nah, lalu ini tulang normal kita sudah tahu ya. Jadi ada diafisis, yaitu batang tulang, epifisis ujung tulangnya, dan pertemuan keduanya itu kita sebut dengan metafisis, di mana tulang itu dilapisi oleh korteks, yang dimana di dalamnya itu ada suatu ruangan disebut kavitas medularis yang berisi tulang cancellus. Ini gambar kiri merupakan gambaran skematik dari sendi dan tulang, yang tengah ini gambaran foto polos, dan yang kanan ini merupakan gambaran MRI yang normal. Lalu kita masuk ke penyakitnya ya. Di sini kita akan membahas penyakit yang mempengaruhi kepadatan tulang atau densitas tulang. Nanti dibagi lagi menjadi ini, ada yang difus, ada yang vokal ya. Difus itu artinya dia mengenai seluruh bagian tulang, dengan vokal dia hanya mengenai beberapa bagian tulang saja. Kita mulai dari penyakit yang meningkatkan densitas tulang. Itu contohnya ada penyakit metastasis oleh kanker organ lain, lalu ada nekrosis avaskular tulang, dan juga penyakit Paget. Ini merupakan gambaran foto polos normal ya. Jika kita bandingkan yang kiri normal, yang kanan ini mengalami pemadatan. Dari korteksnya sendiri kita bisa melihat yang kiri ini lebih halus, masih halus. Yang kanan ini kita lihat lebih kasar ya, karena dia mengalami penebalan. Dan yang gambar bintang ini terlihat adanya peningkatan densitas pada kavitas medularis. Nah, penyakit pertama adalah penyakit metastasis osteoblastik. Karena ini metastasis karsinoma prostat itu contohnya bisa mengenai tulang pelvis, dimana dapat bersifat vokal atau difus. Nah, ini kalau yang difus, nih di korteksnya ada penebalan korteks ya nih. Sedangkan di bagian kavitas medularisnya dia ada leks sklerotik yang dikelilingi oleh kavitas yang normal. Ini penebalan ya. Lalu yang kedua ada nekrosis avaskular tulang, dimana ini karena tulang mengalami devaskularisasi menjadi lebih padat, terdapat gambaran sklerotik. Ini merupakan penyebabnya ada yang intravaskuler, vaskuler, ekstravaskuler, contohnya trauma, dan idiopatik. Ini merupakan gambaran akibat trauma ya. Jadi gambar putih ini merupakan peningkatan sklerosis, panah hitam itu merupakan adanya fraktur, sehingga fraktur itu menyebabkan hilangnya pembuluh darah atau rosaknya pembuluh darah, sehingga menyebabkan nekrosis avaskuler. Nah, lalu ini juga ada infak medula tulang lama, sehingga menyebabkan kalsifikasi pada kavitas medularis di proximal os femur ya. Ada batasnya seperti itu. Ini kita bisa menggunakan gambaran MRI, kita bisa melihat adanya penurunan sinyal pada kaput femoral sinistra sebelah kiri yang meluas ke subkontral sendi pinggul sinistra. Lalu penyakit ketiga ada penyakit Paget. Penyakit ini merupakan penyakit kronis ya, yang etiologinya itu diduga karena adanya infeksi kronis para myxoviral viral. Dan dia hasil akhirnya terjadi pemadatan tulang, rentan terjadi fraktur patologi. Untuk halamannya sendiri, dia ada penebalan korteks, lalu ada pola trabekular yang kasar dan menebal, dan juga adanya peningkatan ukuran tulang yang terlibat. Ini gambaran penyakit Paget ya.
Sebelah kiri ini merupakan gambaran yang foto polos. Ternyata terdapat peningkatan densitas tulang di hemipelvis yang sinistra. Lalu yang pada gambar sebelah kanan ini merupakan CT scan ya. Pada os ilium sinistra dextra kita bisa melihat adanya penebalan korteks dan juga penekanan pada ilium dextra ini. Ya. Sedangkan yang sebelah kiri ini dia gambaran CT scan os ilium yang normal. Tadi kita sudah membahas mengenai penyakit yang meningkatkan kepadatan tulang. Sekarang kita akan mempelajari penyakit yang menurunkan densitas atau kepadatan tulang. Ada penyebabnya sendiri itu karena adanya hilangnya jaringan normal pada trabekula tulang di kavitas medularis. Nah, sedangkan untuk gambar radiologinya, tentu saja korteksnya itu mengalami aksentuasi dan terlihat mencolok. Jadi sebenarnya korteksnya itu mengalami penipisan, tetapi dari segi warnanya itu terlihat lebih opak seperti itu. Dan juga pada penyakit paket ini bisa menyebabkan kompresi tulang vertebra dan fraktur patologi. Contoh penyakit yang menyebabkan penurunan kepadatan tulang adalah osteoporosis dan juga hiperparatiroid. Ini gambaran foto polos pada foto polos fetis ya. Sebelah kiri ini gambaran dalam batas normal, kita bisa melihat korteksnya di situ masih halus, masih putih ya, dalam batas normal. Sedangkan pada sebelah kanan ini yang ada panah putih ini merupakan fetis yang mengalami penurunan densitas tulang. Oke, korteksnya memang masih bagus, tetapi warnanya lebih mencolok ya. Nah, osteoporosis ya ada dua. Ada yang osteoporosis postmenopause dan juga osteoporosis yang terkait tulang. Kalau yang postmenopause memang dia adanya peningkatan reabsorpsi tulang karena peningkatan aktivitas osteoklastik, sedangkan yang terkait tulang berarti itu hilangnya massa tulang di usia 45-55 tahun. Ini gambaran tadi yang sama. Nah, lalu penyakit yaitu ada penyakit hiperparatiroidisme. Ya, tentu saja ini karena adanya sekresi berlebih dari paratiroid hormon oleh kelenjar paratiroid. Efeknya adanya peningkatan reabsorpsi tulang dengan peningkatan aktivitas osteoklas. Bentuknya sendiri itu ada tiga ya, ada primer, sekunder maupun tersier. Kalau yang primer itu karena disebabkan adanya adenoma pada pasien. Kalau yang sekunder itu karena adanya hiperplasia kelenjar sehingga menyebabkan imbalance atau ketidakseimbangan kalsium dan phosphorus level. Lalu pada tersiernya itu terjadi pada pasien dengan hyperthyroidism yang lama. Lalu temuan radiologinya kita temukan adanya pertama penurunan densitas tulang, kedua adanya reabsorpsi superiosteal tulang, erosi distal klavikul dan juga lesi litik batas tegas atau bone tumor. Nah, ini gambar di kiri ya pada jari. Yang black arrow ini adalah gambaran bone tumor ya, yang paling khas pada penyakit hiperparathyroidism. Lalu juga ada nih ternyata ada erosi distal klavikula, ini klavikula ya, akromion. Lalu pada ini tibia diaphysis, tibia ternyata ada ini bone tumor ya. Nah, lalu tadi yang diffuse, sekarang kita yang ke vokal. Yang vokal ada yang ini penyakit osteolitik metastasis, multiple myeloma dan juga osteomyelitis. Penyakit metastasis osteolitik, jadi ini sama ya. Dia karena metastasis penyakit lain, tetapi dia itu efeknya malah osteolitik seperti itu. Ini contohnya. Ya kita lihat saja pada bagian kanan ini ya, gambar ABC ini. Panah putih ini merupakan adanya destruksi korteks ya. Kalau panah putih putus-putus ini merupakan lesi litik ya. Dan lingkaran ini merupakan lubang kecil irregular kita sebut dengan permeative pattern. Jadi gambaran khas pada penyakit metastasis osteolitik itu pertama tadi ada destruksi korteks, lalu ada lesi litik dan juga lubang kecil irregular permeative pattern. Nah, ini merupakan ini juga sama ya, jadi dia bentuk irregular, lesi lusen, single atau multiple, lesi membentuk pattern, permeative pattern, dan memicu sedikit atau tidak ada pembentukan tulang di sekitar seperti itu. Lalu penyakit yaitu yang selanjutnya itu myeloma. Gambarannya adalah adanya osteoporosis, plasmasitoma dan juga lesnya itu multiple kecil dan litik. Ini ya pada shoulder bahu. Panah hitam ini merupakan lesi litik besar pada humerus, os humerus. Panah hitam putus-putus ini adanya korteks yang hancur ya. Dan pada ini kranium.
Jadi ada lacy tick warna hitam yang kita sebut sebagai defect punch out, yang dia kecil, ukurannya seragam dan juga batas tegas ya. Jadi defect punch out ini gambaran khas pada myeloma. Lalu kita ke osteomyelitis, ya ini destruksi tulang vokal ya, penyebabnya karena Staphylococcus aureus. Pada radiografi kita temukan destruksi vokal tulang, lalu formasi periosteal baru dan pembengkakan jaringan lunak dan osteoporosis vokal. Dia adanya ini ya, destruksi tulang, korteks tulang pada panah putih. Lalu kita beralih ke penyakit sendi atau artritis. Ya, artritis berarti kan ada radang pada sendi. Untuk radang pada sendi itu sendiri itu ada 3 klasifikasi ya. Jadi ada artritis yang hipertrofi, contohnya osteoartritis. Lalu ada artritis yang erosif, contohnya ada di sini ada rheumatoid arthritis, ada gout, sama psoriatic arthritis. Lalu yang infeksius arthritis itu contohnya adalah tuberkulosis biogenik. Jadi bedanya nah ini. Jadi salah satu gambaran artritis itu ingat ya, adalah penyempitan ruang sendi. Ya. Jadi kalau ada ini gambaran tulang kok dia menyempit, nah berarti kita bisa curiga ini adalah artritis. Tapi kalau misalnya ruang sendinya itu masih normal, berarti kita tidak bisa sebut itu sebagai artritis. Ya. Karena nih A nih, yang A ini dia ada penyempitan ruang sendi kan, sehingga kita sebut dengan sebagai osteoartritis. Tapi kalau yang sebelah kanan ini, ya ini oke lah, ada ini sklerosis ya, tapi dia ruang sendinya masih normal, sehingga kita tidak bisa bilang ini osteoartritis. Lalu ini juga ada hallmark dari artritis ya, atau tanda artritis atau jenis artritisnya, ada yang hipertrofi yang kiri, yang tengah ini erosif, yang C ini adalah artritis infeksius. Nah, kita ke yang hipertrofi artritis terlebih dahulu, yaitu osteoartritis. Ada primer osteoartritis. Jadi emang murni karena adanya kelainan pada sendi itu sendiri. Tandanya tentu saja kita sudah tahu ya, adanya pertama osteofit. Ini yang solid white arrow ini adanya osteofit atau pembentukan deposisi tulang baru. Lalu adanya sklerosis, yang solid black arrow ini yang warna putih ini sklerosis, dan formasi kista subkondral yang titik putus-putus ini kista. Sedang ini juga terjadi pada nih degenu maupun pada jari-jari. Nah, ini ada yang sekunder osteoartritis, di mana penyebabnya berarti bisa karena trauma, infeksi maupun nekrosis avaskuler. Ya, dia gambarnya sama, yaitu pasti adanya sklerosis, lalu adanya penyempitan ruang sendi maupun pembentukan osteofit. Nah, ini adalah erosive arthritis, jadi dia termasuk jenis OA primer tadi, cuman dia itu sebenarnya kombinasi antara erosi dan juga pembentukan osteofit. Nah, kita sebut dengan gambaran glowing deformitas nih ya. Yang panah hitam ini dia pembentukan, tapi panah putih ini dia ada erosi. Lalu ada cacot artropati, ini terjadi pada pasien dengan diabetes ya. Dia sama ya, dia ada destruksi pada black arrow, destruksi tulang, dan juga ada fragmentasi tulang sekitar sendi gitu. Lalu ada kalsium pyrophosphate deposition disease. Ya, ini ada ini, jadi karena dia ada deposisi kan kalsium, jadi dia juga ada deposisi dari kristal. Nah, itu kita juga curiga nih sebagai pseudo gold. Gambaran lainnya yang khas adalah adanya hook shape. Nih, hook shape seperti hook, seperti kait. Lalu yang sebelah kanan ini adanya disosiasi pada scapulomate. Nah, lalu kita ke erosive arthritis, tadi karena adanya erosi. Contohnya ada RA, gout, dan juga psoriatic arthritis. Dimulai dari RA, ya RA ini tentu tidak asing ya bagi kita semua. Sering terjadi pada wanita, sendi proksimal tangan dan pergelangan tangan, dan dia sifatnya itu bilateral dan simetris, jadi kiri kanan bisa terkena. Nah, pada A ini gambaran MCP, white line ini adanya deviasi sendi MCP. Ya, sedangkan yang B ini adanya ini dot white, ini adanya erosi karpal, dan dia itu penyempitan sendi pada radiokarpal ini. Lalu gout arthritis ini ya karena adanya deposisi kristal kalsium di urat sendi,
dia sifatnya monoartikular dan asimetrik, jadi cuma satu sendi saja mungkin. Nah, sering mengenai pada pria dan sering berada di metatarsal falang jari pertama kaki. Gambaran khasnya adanya ini, batas sklerotik atau rat bites, artinya kayak gigitan tikus. Dan adanya sendi yang menyempit. Lalu, nah ternyata GOUT itu juga bisa menyebabkan oleh karena bursitis. Bursitis itu adalah massa jaringan lunak sekitar siku, ya, ini non massa. Dan dia juga ada erosi dan juga ini merupakan manifestasi umum pada GOUT. Lalu kita ke psoriatic arthritis. Jadi penyakit ini itu penyakit yang menyerang sendi pada pasien-pasien dengan gangguan kulit, yaitu psoriasis. Nah, paling khas itu kita bisa melihat adanya deformitas pensil in cup. Nih, jadi ada kayak pensil di cup gitu. Nah, ini ya, ini yang gambar A ini ya. Dia kayak ada pensil di falang yang lainnya, di dalam falang lainnya seperti itu. Ini juga sama ya. Ini gambar skematis seperti ini. Jadi ini seperti pensil in cup seperti itu. Lalu ke artritis yang infeksius, tentu saja penyebabnya karena infeksi, ada yang biogenik contohnya stafilokokal maupun gonokokal, dan yang non biogenik contohnya Mycobacterium tuberculosis. Ya. Nah, ini terjadi kerusakan pada sendi metatarsal falang. Lalu terjadi osteomyelitis dan merusak tulang di sisi sendi lainnya. Jadi ini rusak. Nah, ini juga merusak sisi sendi lainnya. Dan ini terjadi pada pasien dengan diabetes mellitus karena ada terjadi adanya ulcer dari jaringan lunak sekitar tulang kelima pada jari. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.